Shalom semuanya, nama saya Diana Yemima, kelas 12 IBB. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan yang saya berikan tema Tinggal di Dalam Kasih. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami masih bisa bersatu hati dan melaksanakan ibadah kepadamu. Tuhan berkati kami selama ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa tetap fokus beribadah, biar apapun yang kami dengar maupun yang kami baca dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam diri kami. Terima kasih Tuhan yang mulia. Amin. Jadi renungan yang akan saya bawakan pada hari ini, saya berikan tema Tinggal di Dalam Kasih, yang saya ambil dari Yohanes 15 ayat 9-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu selagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih menurut Alkitab yang saya baca dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya ia tidak bisa hidup tanpa menjalin hubungan dengan orang lain. Itu berarti manusia hanya dapat menikmati hidupnya ketika ia memiliki hubungan dengan orang lain di sekelilingnya. Inilah yang membedakan manusia dengan hewan maupun tumbuhan. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Karena seperti yang kita tahu, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasih. Ayat tentang kasih tidak hanya kita temukan di dalam satu judul atau satu perikop. Ayat ini dapat kita temukan di dalam beberapa kitab di dalam Alkitab. Karena bukan semata-mata kasih itu selalu dituliskan di dalam Alkitab, melainkan karena Allah itu kasih, maka kita juga harus mengasihi sesama kita seperti Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Mereka yang memiliki kasih di dalam hidupnya, Yesus menyebutnya sebagai sahabatnya, yang memiliki hubungan erat dengannya. Dengan seperti ini, kita akan lebih memahami apa sih yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, apa sih yang Tuhan mau buat kita, yang Tuhan mau kasih buat kita. Tidak sedikit dari kita, saudara di dalam Tuhan, yang selalu mengatakan tentang kasih, kasih, dan kasih. Tapi apakah hanya dengan ucapan kita, orang dapat berkata bahwa kita memiliki kasih di dalam hidup kita? Tentu tidak. Kita juga harus menunjukkan sikap bahwa kita memiliki kasih di dalam hidup kita. Gampangnya dengan cara apa? Buah roh. Kita harus memiliki 9 buah roh di dalam diri kita, supaya semua orang tuh gak salah untuk menyebut kita adalah anak Tuhan yang memiliki kasih di dalam hidup kita. Kita harus saling mengasihi, kita bersuka cita, kita harus memiliki damai sejahtera, kita harus sabar, kita harus murah hati, kita harus baik, kita harus setia, kita harus lemah lembut, dan kita juga harus bisa menguasai diri kita atau mengkontrol diri kita. Dan jelas itu semua bukan hanya untuk kita ucapkan, tetapi juga kita terapkan, kita lakukan dalam hidup kita. Kita berikan contoh yang baik, kita kasih tahu, kasih tuh kayak gini loh, kasih itu bukan kayak gitu. Misalnya ada orang yang nyakitin kita atau ngebenci kita, apalagi yang kita nggak tahu itu karena apa, salah kita apa, nggak seharusnya kita balas perbuatan mereka dengan hal yang nggak baik juga. Tapi sebaliknya, kita harus bisa kontrol diri kita harus sabar, perlahan, coba kita rangkul, kita tanya,
bukan langsung ngomel-ngomel, kok lo gini sih, kok lo gitu sih gitu. Enggak, itu bukan mencerminkan kasih. Jelas kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukanlah suatu perkara yang mudah seperti apa yang orang lain ucapkan, karena kita harus bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Tapi sesuatu yang kita bilang sulit itu bukan berarti tidak mungkin untuk kita lakukan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan mengasihi kita itu. Tuhan selalu tuntun langkah setiap kita gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang nggak bisa sama sekali kita lakukan. Bisa kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau bersekutu sama Tuhan, Tuhan akan melakukan semuanya. Tuhan akan mempermudah semuanya untuk kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah berdoa, berpengharapan sama Tuhan, dan meminta Tuhan supaya kita terus bisa memiliki kasih di dalam hidup kita, supaya orang lain bisa terberkati dengan apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dan tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau kami masih bisa beraktivitas seperti biasa dan ibadah sikat pada kali ini. Berkatilah firman ini, apa yang telah kami baca dan apa yang kami dengar tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, melainkan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat dalam setiap diri kami. Ajari kami untuk terus memiliki kasih dalam setiap diri kami, dan biar kami bisa terus mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami juga mau memohon pengampunan dosa atas apa yang sudah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Engkau ampuni setiap kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Engkau juga berkati dan lindungi kami dimanapun kami berada, dan biar apapun yang kami lakukan atau ucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami tetap bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, saat ini saya mau berdoa secara khusus untuk teman-teman kelas 12. Engkau berkati setiap kami dalam menjalani hari-hari terakhir kami di masa sekolah. Engkau tuntun langkah setiap kami, biar apapun yang kami lakukan dan kami ucapkan dapat menuntun kami menuju perguruan tinggi yang kami inginkan dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.